Halo semuanya, di era kecerdasan buatan atau AI masa kini, ada teknologi yang namanya deepfake AI, yang bisa dibilang salah satu inovasi teknologi yang menarik pada bidang AI, namun juga sekaligus cukup berbahaya. Mengapa kita harus waspada dengan teknologi ini? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Kecerdasan buatan yang semakin canggih, teknologi deepfake muncul sebagai salah satu inovasi yang menarik, namun juga berbahaya. Deepfake memungkinkan pembuatan video dan audio palsu yang terlihat sangat realistis, yang bisa digunakan untuk memanipulasi opini publik dan fakta. Dengan kata lain, teknologi ini dapat menjadi senjata bagi pihak-pihak yang ingin menyesatkan kita dan menggiring persepsi kita. Mas, boleh minta waktunya sebentar nggak, Mas? Oh, boleh kok Mas. Kenapa ya Mas? Mas tahu video ini nggak? Wah, belum sih Mas. Tapi itu kayak asli apa bohongan ya Mas ya? Soalnya itu kayaknya kayak asli sih. Kalau kayak gini sih bisa bahaya juga sih Mas buat orang lain. Main atau konten lucu-lucuan. Jika disalahgunakan, teknologi ini bisa digunakan untuk menipu orang, untuk merusak nama baik, atau bahkan menimbulkan ketegangan antar negara. Tidak ada stigma. Ada video deepfake tentang Baim Wong yang melakukan giveaway palsu, yang dimana akibatnya ada sebuah keluarga yang tertipu untuk membayar klaim hadiah yang padahal tidak ada. Ada kasus video deepfake Bapak Prabowo yang seolah-olah berbicara dengan lucu. Meskipun terlihat menggelikan, namun video ini dapat merusak reputasinya. Kasus yang lebih serius lagi, ada video deepfake yang memperlihatkan Presiden Ukraina sama Presiden Rusia ngomongin soal perang. Bayangin kalau banyak orang yang terprovokasi sama hal ini dan bisa nimbulin konflik yang besar nantinya. Dari kasus-kasus ini, kita bisa lihat kalau dampak dari deepfake ini itu sangat besar. Ini bukan cuma masalah individu, tapi juga bisa menimbulkan keresahan di masyarakat atau bahkan ketegangan antar negara. Setelah mendengar semua ini, bagaimana langkah kita lebih berhati-hati terhadap ancaman deepfake AI ini? Lalu, apa yang kita lakukan untuk melindungi diri dan orang lain dari ancaman deepfake AI ini? Gimana sih cara kita agar lebih hati-hati? Kalau menurut saya pribadi sih kita harus skeptis ya. Kalau ada video yang nggak beres kayak gitu itu. Ada solusi praktis untuk melindungi diri atau orang lain dari ancaman deepfake. Nah, mari kita bahas langkah-langkah praktis. Yang pertama adalah mengidentifikasi deepfake AI. Yang kedua, selalu berhati-hati dalam berbagi data pribadi. Yang ketiga adalah jika ada informasi masuk, kita harus memverifikasi data tersebut sebelum kita share ke orang lain. Ciri-ciri video deepfake antara lain ketidakkonsistenan gambar, pencahayaan yang tidak sesuai, kurangnya ekspresi mikro, kesalahan perspektif, dan inkonsistensi suara. Jadi kita harus lebih jeli ya. Kalau ekspresi wajahnya tidak bagus atau pencahayaannya kurang cocok. Tidak menyebarkan informasi pribadi sembarangan. Data ini dapat digunakan untuk membuat video deepfake yang lebih meyakinkan, seperti contohnya foto pribadimu. Terhadap sebuah video atau informasi, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk memverifikasi kevalitan dari informasi atau video tersebut. Yang pertama yaitu cek terlebih dahulu sumbernya, apakah terpercaya atau tidak. Lalu jika sudah, yang kedua, kita bisa mengecek apakah ada berita yang serupa dari sumber lain yang terpercaya. Ingat, verifikasi sebelum percaya agar kita bisa melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Yuk kita mulai dari diri sendiri untuk waspada terhadap deepfake. Jangan lupa riset dulu sebelum menyebarkan informasi. Ajak teman dan keluarga kalian untuk lebih sadar akan tentang bahayanya deepfake. Sama-sama kita kurangi resiko penipuan.